Assalamualaikum sahabat tanam-tanam, ketemu lagi dengan Abi Khalif. Kali ini kita akan membicarakan sesuatu yang spesial, yaitu pupuk organik pengganti NPK. Teman-teman, seperti kita ketahui, NPK ini adalah pupuk yang mengandung unsur hara komplit, yaitu nitrogen, fosfat, kalium, magnesium, kalsium, sulfur, nitrat, boron, zinc, koper, mangan. Nah, gimana kalau misalkan pupuk ini kita aplikasikan ke tanaman? Pastinya tanaman kita jadi subur ya. Cuman karena ini adalah unsur-unsur kimia yang non-organik, nah mereka ini biasanya meninggalkan residu. Residunya inilah yang akibatnya nanti bisa berbahaya karena bisa mengakibatkan media tanam atau lahan kita jadi asam. Jadi ini berguna sekali tipsnya nanti buat semua teman-teman, baik itu pecinta tanaman hias maupun tanaman buah, sayur, tabu lampot dan lain-lain, bisa diterapkan resep ini. Nah, tapi sebelum masuk ke videonya, jangan lupa like dan subscribe dulu channel Tanam Tanam. Buat sahabat yang punya akun Facebook, silakan gabung di grup Sahabat Tanam Tanam TV, tempat kita berbagi segala sesuatu tentang tanaman ya. Nah, kenapa kok di sini ada hewan-hewan ini ya? Ini ada singa, ada harimau, di sini ada zebra, sapi, gajah dan unta ya. Nah, karena yang mau kita jelaskan di sini kali ini adalah tentang pupuk asam amino atau pupuk protein. Nah, seperti teman-teman ketahui, hewan-hewan yang di sebelah kanan saya ini adalah hewan-hewan yang memakan tumbuhan atau disebut juga herbivora. Kalau teman-teman cermati ya, sebenarnya hewan-hewan herbivora ini badannya itu besar-besar, seperti gajah, sapi, kuda, unta, itu kan badannya besar-besar ya. Nah, padahal mereka makannya cuma rumput ya, jadi sekedar tanaman. Teman-teman bayangkan, tanaman yang sekedar rumput saja dimakan oleh sapi, kambing, gajah, unta, pokoknya hewan-hewan pemakan tumbuhan itu badannya bisa jadi gede sekali. Nah, setelah hewan ini misalkan jadi gede, terus mereka akan dimangsa misalkan oleh pemangsa seperti singa, harimau, dan lain-lain ya. Nah, tapi badan singa, harimau, dan lain-lain itu nggak lebih gede daripada hewan-hewan herbivora pada umumnya. Misalkan zebra dimakan singa ya. Biasanya singa di padang savana gitu, itu badannya nggak lebih gede daripada si zebra. Atau misalkan kerbau di Afrika, itu biasanya yang bisa menumbangkan kerbau itu hanya si singa jantan. Karena itu singa jantan di kawanannya itu kan yang paling besar dan mereka paling malas berburu. Karena mereka biasanya cuma tugasnya menjatuhkan kerbau. Nah, seperti itu. Nah, balik lagi ke permasalahannya, kenapa kok ada hewan-hewan di sini? Karena kita mau jelaskan asam amino. Nah, bagian terbesar daripada tubuh-tubuh hewan herbivora ini seperti sapi yang biasa kita konsumsi ya, sapi, kambing, ayam. Nah, itu bagian terbesar dari badannya itu mengandung yang disebut dengan protein atau asam amino. Nah, dari mana asalnya? Padahal mereka cuma makan tumbuh-tumbuhan atau rumput-rumputan. Karena mereka adalah herbivora. Jawabannya adalah di dalam tubuh tumbuhan itu sebenarnya mereka juga memproses yang namanya asam amino. Makanya protein itu ada dua ya. Protein hewani yang berasal dari daging hewan, telur dan lain-lain, ikan. Dan juga ada protein nabati, berarti ada tumbuhan juga yang juga langsung menghasilkan asam amino, seperti kacang-kacangan, kedelai, terus kacang hijau, pokoknya jenis-jenis kacang-kacangan, polong-polongan, itu banyak mengandung asam amino. Nah, kenapa kok kita membahas asam amino yang akan kita gantikan sebagai pengganti pupuk kimia NPK ini? Karena asam amino itu sebenarnya unsur di dalam asam amino atau protein itu sudah sangat lengkap. Jadi unsur pembentuk protein itu ada C atau karbon, ada O atau oksida atau oksigen ya. Kalau di alam itu oksigen nggak ada yang sendiri, pasti O2 atau oksigen. Nah, terus ada lagi H atau hidrogen, terus ada S atau sulfurnya. Nah, itu adalah unsur-unsur yang lengkap sebenarnya yang diperlukan oleh tanaman. Nah, sebenarnya saya juga membaca salah satu jurnal bahwasanya sebenarnya pupuk NPK itu ada sebagai katalis. Katalis itu adalah perantara agar reaksi penyerapan asam amino pada tanaman atau pada tumbuhan itu menjadi lebih cepat. Jadi NPK itu sebagai katalis sehingga proses pembentukan asam amino di dalam tubuh tanaman itu menjadi lebih cepat. Nah, bagaimana kalau kita bisa membuatnya sendiri di rumah? Nah, tentu ini akan menghemat pemakaian pupuk kimia kita dan bisa lebih ramah lingkungan. Tentunya karena organik, dia nggak akan meninggalkan residu yang berbahaya bagi lingkungan, bagi hewan-hewan peliharaan kita, bagi manusia seperti kitanya juga, anak-anak dan hewan-hewan ternak kita, itu akan aman sekali. Kenapa? Karena mereka akan larut di dalam media dan dihancurkan oleh mikroba. Karena mereka adalah sesuatu yang organik, balik lagi ke alam. Nah, seperti itu ya. Jadi, kita akan bahas bagaimana cara buatnya, simak video berikut ini.
Nah, sahabat tanam-tanam, bahan untuk membuat pupuk organik ini sebenarnya sangat simpel sekali. Kita harus memanfaatkan yang terutama adalah sumber asam aminonya. Di sini saya pakai telur. Kenapa? Karena bahannya itu paling mudah didapatkan dan murah. Sebenarnya teman-teman, pengganti telur ini teman-teman bisa menggunakan sumber asam amino yang lain seperti ikan mati, ayam, daging, terus misalkan punya tempe atau tahu yang sudah nggak kepake di rumah, kacang-kacangan, sayuran yang kacang-kacangan itu semuanya mengandung banyak sekali asam amino. Kalau misalkan dari jenis-jenis rumput, misalkan rumput alfalfa itu juga mengandung banyak sekali protein ya. Itu bisa digunakan. Tapi yang paling umum dan paling murah, paling gampang carinya adalah telur. Karena itu di sini kita akan pakai 2 butir telur. Terus bahan yang lain yang bisa teman-teman siapkan adalah air leri atau air cucian beras. Nah, air cucian beras ini kita siapkan ya sekitar 1,5 liter sampai 2 liter saja. Ya, secukupnya aja. Ini bisa teman-teman gantikan dengan yang namanya air molas atau juga air kelapa. Kenapa? Karena ini sebenarnya adalah sebagai sumber makanan daripada mikroba atau bakterinya nanti. Terus, nah, sebagai bahan tambahan kita akan menggunakan Ajinomoto. Ajinomoto ini seperti kita ketahui dia adalah asam glutamat, di mana asam glutamat itu adalah salah satu jenis asam yang merupakan rantai protein juga. Jadi kalau misalkan teman-teman cermati, sebenarnya protein itu rantainya berbeda-beda. Nah, ada 20 jenis protein asam amino esensial yang biasa kita kenal ya. Dan itu fungsinya macam-macam. Saya sebutkan aja ya. Ada glisin, alanin, prolin, valin, metionin, leusin, fenilalanin, asparagin, treonin, serin, glutanin, tirosin, histidin, arginin, lisin, sistein, asam glutamat, triptofan, asam aspartat, dan isoleusin. Nah, semuanya itu punya fungsi yang berbeda-beda tentunya. Nah, di sini kita gunakan Ajinomoto. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai merek Ajinomoto, mau pakai merek Sasa, mau pakai merek Miwon, itu juga nggak masalah ya, karena merek kita nggak akan bahas di sini, sama saja. Nah, terus sebagai sumber daripada bakteri untuk fermentasinya, itu akan kita gunakan Yakult. Nah, kalau teman-teman nggak ada Yakult, teman-teman bisa gunakan juga EM4. Atau misalkan teman-teman di rumah punya PSB, fotosintetik bakteri, itu juga bisa digunakan, tapi biasanya akan lebih lambat. Jadi yang paling murah dan mudah didapat, saya pakai Yakult di sini. Nah, cukup 4 bahan ini saja. Kita akan langsung praktek ya, cara membuat pupuk protein ini. Pertama kita pecahkan dulu 2 butir telurnya, ya, 2 butir telur untuk satu resepnya ini. Nah, ini kita pecahkan dulu telurnya. Oke, seperti ini. Terus kita akan tambahkan 1 sendok makan vetsin, micin atau MSG ya, 1 sendok makan. Nah, seperti ini. Nah, kita akan tambahkan 1 botol Yakult. Sebenarnya Yakultnya ini boleh 2 botol ya, karena makin banyak bakterinya nanti akan makin bagus, proses fermentasinya makin cepat. Proses fermentasinya sendiri biasanya 1 kali 24 jam itu sudah siap dipakai. Tapi kalau misalkan teman-teman mau lebih baik lagi, bisa dilakukan selama 1 minggu. Nanti akan kita langsung praktekkan ya. Nah, ini kita kocok dulu sampai benar-benar rata dan tercampur ya, seperti ini. Oke. Nah, setelah rata, kita akan langsung masukkan ke dalam botol. Nah, jadi ini botolnya ya, sama corong ya, jangan lupa pakai corong seperti ini ya. Oke, ini saya masukkan dulu ke dalam botol. Nah, pelan-pelan aja soalnya takut tumpah ya. Nah. Oke, seperti ini. Nah, ini setelah ini kita kocok terlebih dahulu ya, biar lebih rata lagi si pupuk asam amino atau pupuk telurnya ini tadi. Jadi kalau misalkan teman-teman pakai bahan padat seperti daging, sisa tahu tempe, kacang-kacangan, itu ya di blender ya. Jadi biar mereka ini lebih merata nantinya, lebih bagus lagi hasilnya. Nah, selanjutnya kita akan masukkan air leri. Jadi ini air lerinya saya masukkan pelan-pelan ya. Teman-teman boleh pakai, sekali lagi bisa digantikan dengan air molas. Air molas itu berarti air dicampur dengan molas ya. Perbandingannya kalau untuk resep satu ini 250 ml molas ditambah sekitar 750 ml sampai 1,250 ml anu ya. 1 liter seperempat lah untuk air molasnya. Nah, jadi seperti itu. Dilarutkan dulu ya, jangan molas kental, nanti terlalu kental hasilnya. Nah, seperti ini. Ini botolnya kita pakai botol kapasitas 1,5 liter ya. Kita sisakan sedikit rongga di bagian dalam, di bagian luarnya sini ya. Kita sisakan rongga, jadi biar nggak terlalu tinggi ya.
Nah, kenapa kok kita kasih rongga? Ini nanti kita gunakan sebagai tempat untuk udara fermentasi. Nah, jadi setelah kita campurkan lagi, kita kocok ya. Kita kocok rata, jangan sampai ada endapannya. Nanti kurang maksimal hasilnya. Kita kocok rata seperti ini, seperti mbok-mbok jamu ya. Nah, ini kan sudah jadi seperti ini. Nah, ini kita akan fermentasi selama 1 kali 24 jam. Kalau mau lebih bagus lagi, kita akan fermentasi selama 1 minggu. Nah, saya akan kasih tipsnya gimana biar kita nggak repot buka tutup botol. Jadi karena apa? Karena kalau misalkan kita fermentasi ini tiap hari harus kita buka ya. Kalau nggak bisa meledak. Karena udara hasil fermentasi, bakteri itu memakan asam aminonya, memakan karbohidrat dari air leri, glukosa dia makan. Dia fermentasi menghasilkan pecahan asam amino yang siap dipakai untuk tanaman kita, tapi hasilnya adalah gas. Nah, gasnya itu kalau kita biarkan di sini bisa meledak karena gasnya akan keluar sangat banyak sekali. Jadi tiap hari harus dibuka, ditutup, dibuka, ditutup. Nah, gimana biar nggak buka tutup? Simak tips yang satu ini. Nah, sahabat tanam-tanam, kalau nggak pengen repot buka tutup botolnya, manfaatkan benda yang satu ini. Ini adalah balon. Balon ini akan kita gunakan sebagai wadah penampung gas. Nah, seperti ini ya. Nah, kita tutup seperti ini saja. Jadi nanti begitu dia mengeluarkan gas, balonnya akan mengembung ya. Nah, seperti ini. Jadi ini akan makin besar, makin besar, makin besar. Kalau udah kelihatan gede banget, bisa kita lepas sedikit untuk mengeluarkan gas hasil dari fermentasinya. Jadi kita nggak repot buka tutup, dan ini kedap. Asal teman-teman pastikan balonnya benar-benar nggak bocor atau lain sebagainya ya. Nah, memang proses fermentasi ini harus dilakukan di anaerob atau nggak ada udara. Tapi jangan lupa penempatannya juga harus benar. Penempatannya untuk pupuk organik asam amino ini tempatkan di tempat yang teduh. Jangan ditempatkan di tempat yang terkena sinar matahari langsung. Nanti jadinya bukan jadi pupuk asam amino, malah jadi bakteri fotosintesis atau PSB nanti ya. Nah, untuk aplikasinya gimana? Simak video yang berikut ini. Nah, cara pengaplikasiannya gimana teman-teman? Nah, teman-teman kalau misalkan mau dipakai sebagai spray itu larutkan di dalam air 1:50. Tapi kalau misalkan dipakai sebagai kocoran itu dilarutkan sebagai kocoran, perbandingannya adalah 1:30. Jadi misalkan ini adalah kita pakai sebagai spray, 1 gelas ini seperti ini 200 ml ya, pupuk asam aminonya. Itu kita larutkan dengan 10 liter air. Jadi 1:50. Tapi kalau misalkan mau dipakai sebagai spray, itu akan kita larutkan dengan 1 gelas ini ya dengan 6 liter air atau 1:30. Nah, kalau misalkan kita mau pakai untuk tanaman kita yang kecil-kecil seperti ini ya, seperti tanaman dalam pot, itu kita cukup pakai 1 gelas ya. Jadi pupuk asam aminonya kita siramkan 1 gelas. Seminggu sekali itu aman saja ya. Kalau misalkan nggak sempat, boleh 2 minggu sekali, 10 hari sekali, itu juga aman banget. Jadi kita siram saja langsung ke bagian pot dalam potnya. Nah, kalau untuk tanaman yang besar, itu teman-teman bisa aplikasikan dalam pot yang besar. Misalkan tabulam pot itu disiramnya sekitar 1-2 liter ya, tergantung besar potnya memang. Jadi sangat menyesuaikan. Nah, kalau untuk aplikasi spray atau penyemprotan, teman-teman bisa lakukan penyemprotan ke bagian belakang daun ya. Jadi gunakan spray yang paling kecil seperti ini, lakukan ke bagian belakang daun. Nah, ini penyemprotan ke bagian belakang daun seperti selalu kita ulang-ulang, itu menyerang atau tujuan sasaran utamanya adalah stomata daun. Jadi lakukan di sebelum jam 9 pagi atau sore hari di atas jam 3 sore. Nah, itu waktu bukaan stomata yang paling bagus. Ingat, meskipun pohon-pohonan, stomatanya paling banyak ada di belakang daun. Nah, seperti itu ya sahabat tanam-tanam. Nah, itu tadi ya pembahasan kita mengenai cara membuat pupuk asam amino, pupuk pengganti NPK yang pastinya organik, tanpa residu, aman bagi tanaman, bagi orang, bagi hewan-hewan peliharaan kita, dan bagi lingkungan. Semoga membantu teman-teman semuanya, terutama para petani dan para penggiat tanaman hias di seluruh Indonesia. Yang mau menerapkan silakan dicoba aja, resepnya gampang sekali dan murah banget. Insya Allah bisa bermanfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa like dan subscribe-nya. Terima kasih telah nonton channel Tanam Tanam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.